Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hilda Wulan Kartikasari. Saya akan berbagi mengenai 7 langkah menjadi reseller hebat. Yang pertama adalah mempunyai impian yang besar. Buatlah buku impian atau dream book. Di sana kita akan menuliskan semua impian-impian kita, baik impian besar, impian kecil, impian dalam jangka waktu yang dekat atau yang ingin kita capai dalam tahun-tahun ke depan. Tuliskan saja semua impian kita ada di situ. Buat satu buku, kita tuliskan impian-impian kita sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Ingin apa saja, misalnya saya dalam waktu dekat saya ingin punya sepatu yang bagus, merek ini harganya sekian dan saya ingin membelinya pada bulan depan, tulis. Atau misalnya saya ingin tahun depan saya sudah daftar haji bersama suami saya. Atau mungkin tahun 2022 saya sudah bebas hutang. Atau 2023 saya sudah punya beli rumah cash tanpa riba, seperti itu. Tuliskan sedetail mungkin tadi impian kita dalam satu buku, atau mungkin boleh dalam bentuk buku, boleh dalam bentuk papan yang kita tempelkan di kamar kita. Kalau perlu kita tempelkan juga gambar-gambar sesuai dengan apa impian kita itu untuk memvisualisasikan impian kita, sehingga tiap hari kita melihatnya, kita membuka buku atau kita melihat papan yang bertuliskan atau tertempelkan gambar impian kita jadi semangat, terpacu untuk meraih tujuan kita itu. Ya, jadi yang pertama punya impian. Lalu yang kedua adalah punya teman sebanyak-banyaknya. Media sosial, maka kita harus punya sebanyak mungkin teman. Baik dari misalnya kita punya Facebook, Instagram, ataupun kontak WhatsApp, atau mungkin pakai Line, atau bisa juga yang sekarang lagi ada TikTok. Kita sebisa mungkin punya banyak teman di situ. Kalau misalnya lingkungan teman kita masih sedikit, ya jangan malu untuk kita add friend. Coba dari lingkaran teman pertemanan kita cari lagi. Jangan-jangan ada teman yang mungkin sudah pernah kita kenal, teman dari zaman kita SD, SMP, SMA, atau mungkin teman arisan, atau mungkin teman sesama orang tua murid, atau mungkin istrinya teman-temannya suami kita, atau mungkin dari keluarga kita, temannya dari teman kita. Semua coba kita mana yang kira-kira bisa kita jadikan teman. Jadi perluas jaringan sosial kita. Lalu yang ketiga adalah aktif dalam bermedia sosial tadi. Jadi jangan cuma punya banyak teman aja, tapi kita juga harus sering membangun hubungan dengan mereka. Jadi misalnya mereka ada posting, mereka bikin IG story, kita komentar, kita like, kita love. Jadi jangan cuma terpaku pada kita sendiri, tapi kita juga harus aktif untuk bersosialisasi dengan mereka. Lalu yang keempat adalah rajin posting jualan kita. Tapi jangan cuma jualan, selain rajin posting jualan, juga posting mengenai keseharian kita. Jadi kalau kita posting jualan terus kan mereka pasti bosan untuk melihat kok isi timeline kita isinya jualan-jualan terus. Ya kita juga harus posting keseharian kita. Selain itu posting juga hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi orang lain. Bisa juga tips-tips kehidupan sehari-hari, ataupun misalnya seperti humor-humor kecil juga nggak apa-apa. Atau buatlah postingan-postingan yang membuat orang jadi semarak untuk berkomentar di postingan kita. Ya, jadi rajin posting, kalau bisa sehari 3 kali. Jam-jamnya biasanya ya jam 8 pagi, jam 1 siang ketika makan siang, lalu sekitar jam 7 malam ketika orang-orang sudah habis maghrib, sudah makan malam, istirahat, mereka biasanya pegang HP pada saat-saat itu ya. Jadi rajin posting jualan maupun posting keseharian kita, maupun posting mengenai informasi yang bermanfaat di media sosial kita. Lalu yang kelima adalah menjalin hubungan dengan customer kita, calon customer kita maupun customer yang sudah membeli di kita. Gimana cara menjalin hubungannya? Ya misalnya ada customer yang belum beli ke kita, ya sering aja kita komentar. Mereka misalnya ada postingan, ya kita komentari, kita beri like, kita beri komen. Atau misalnya mereka lagi ulang tahun kan, kalau di Facebook kan tiap harinya ada pesan dari Facebook siapa yang ulang tahun hari itu, ya kita kirimlah DM, kita kirim messenger menyelamati mereka. Atau bisa juga status mereka di WhatsApp, mereka bikin status, kita komentari, kita chat di situ tentang status yang mereka buat sambil kita tanyakan kabarnya. Atau misalnya customer yang sudah membeli produk di kita, ya kita tanyakan bagaimana testimoni produknya, apakah ada kendala, atau bisa kita mintakan foto atau testimoninya untuk testimoni penjualan kita ke depannya juga, sehingga orang-orang makin percaya pada kita. Yang keenam adalah kita harus paham dengan produk milik kita sendiri, produk yang kita jual. Syukur-syukur lebih baik lagi bila kita punya produknya, karena
Kalau kita punya produknya kan kita bisa mencoba sendiri produknya seperti apa sih, bisa kita pegang sendiri, kita tahu fungsinya apa, manfaatnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, sehingga kalau ada calon customer yang bertanya pada kita, ya kita bisa memberikan pengalaman langsung seperti apa mempunyai produk ini. Seperti misalnya kita sudah punya, alhamdulillah kita sudah punya Smart Hafiz. Nah, Smart Hafiz seperti apa sih, cara menggunakannya seperti apa, lalu bagaimana ngecasnya, bisa dicas atau pakai baterai atau dicas, seperti biasanya kan ada customer yang tanya, atau misalnya nanti mengganti menu-menunya, mengganti konten-kontennya seperti apa, kita bisa menjelaskan langsung kalau kita punya barangnya. Tapi kalaupun kita tidak punya produk yang kita jual, ya nggak apa-apa, kan sudah ada informasi channel-channel Telegram yang sudah dibuat, sehingga kita bisa mencari informasi di situ. Kita buat postingannya di Facebook tadi. Lalu yang terakhir adalah terus belajar, tidak kenal menyerah. Kita harus konsisten melakukan 6 step tadi, 6 langkah menjadi reseller hebat tadi. Kita terus belajar, mencari hal baru, jangan hanya berdiam diri, harus disiplin melakukan langkah-langkah menjadi reseller hebat. Tetap semangat, terus belajar, ikutlah kelas reseller Yuk Hebat. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.